Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Dan saya, Adinda Nur Anissa Jana, akan menyampaikan dasar tentang teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, untuk awalnya kita akan cari tahu apa sih teori atau apa sih psikoanalisis itu? Nah, perlu kita ketahui bahwa teori psikoanalisis ini ialah teori yang paling konferensif dari teori kepribadian lainnya. Karena teori psikoanalisis Freud ini juga menjadi teori yang paling banyak digunakan dan dikembangkan hingga saat ini. Mengapa? Karena konsep teori ini digunakan untuk meneliti kepribadian seseorang terhadap proses psikis yang tidak terjangkau oleh hal yang bersifat ilmiah. Maka dari itu, teori ini masih digunakan dan dikembangkan hingga saat ini. Dan dengan metode psikoanalisis, Freud bermaksud mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus untuk pada pendalaman pengalaman yang dialami pasien pada masa kanak-kanaknya. Dan peran penting ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresi yang ada di dalamnya dalam pengetahuan tingkah laku menjadi karya atau temuan Freud yang sistematiknya yang dipakai oleh Freud dalam mendeskripsikan kepribadian. Nah, apa aja sih kepribadian itu? Dia dibagi menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Dalam materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kefri. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Gefri Daryando. Di sini akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh saudari Dinda. Nah, baiklah langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan tentang struktur kepribadian seseorang. Menurut Freud, struktur kepribadian seseorang itu dibagi atas 3 hal dasar. Yang pertama, tingkat sadar, yang kedua tingkat prasadar, dan yang terakhir adalah tingkat tak sadar. Langsung saja pada tingkat yang pertama, yaitu tingkat sadar. Sadar merupakan tingkatan kesadaran di mana berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Dan menurut Freud sendiri, bagian ini adalah bagian terkecil dari kehidupan mental seseorang yang berisi tentang persepsi, tentang perasaan, pikiran, dan perhatian. Nah, di bagian struktur yang kedua, yaitu di bagian struktur tak sadar, di bagian struktur di bagian struktur prasadar. Prasadar sendiri merupakan bisa disebut juga sebagai memori siap atau available memory. Merupakan bagian dari tingkat kesadaran yang menjembatani antara sadar dan tidak sadar. Nah, prasadar sendiri merupakan pengalaman yang ditinggal oleh perhatian. Semulanya disadari, namun pada akhirnya tidak dicermati lagi. Nah, pada bagian inilah tingkat kesadaran akan dibawa ke bagian daerah prasadar. Nah, yang struktur yang ketiga yaitu tidak sadar. Tidak sadar merupakan bagian terpenting menurut Freud, karena ini adalah bagian terdalam dari tingkat kesadaran seseorang. Secara khusus, Freud sudah membuktikan bahwa tak sadar bukan hanya merupakan abstraksi hipotetik belaka, tetapi merupakan kenyataan yang empirik. Dan ketidaksadaran dapat berupa seperti insting, impuls, drive yang merupakan
sudah dibawa dari seseorang sejak lahir, sudah dibawa oleh seseorang sejak lahir, dan juga berisi pengalaman-pengalaman traumatik yang tidak ingin diingat lagi oleh seseorang. Nah, untuk itu dibawalah kepada daerah yang tak sadar atau bagian terdalam dari tingkat. Nah, dari 3 dasar struktur kepribadian menurut Freud ini kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1923 menjadi struktur yang tujuannya bukan mengganti struktur lama, bukan, tetapi tujuannya di sini adalah untuk menyempurnakan struktur yang lama. Dan struktur yang baru ini juga terbagi atas 3 hal dasar. Yang pertama ID, ego, dan superego. Nah, kita masuk pada struktur yang pertama yang dikembangkan oleh Freud, yaitu adalah ID. ID merupakan suatu sistem kepribadian yang asli, atau pembawaannya tuh langsung dari saat kita dilahirkan. Dan ID berproses atau bekerja berdasarkan prinsip kepuasan, yaitu berusaha mencari kepuasan untuk memenuhi rangsangan dan berusaha untuk mengurangi rasa sakit, yang berproses dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah tindakan refleks dan proses primer. Tindakan refleks adalah tindakan yang dilakukan secara langsung tanpa disadari oleh otak, seperti mengejapkan mata dan ketiduran, dan ada contoh lain sebagainya. Nah, yang kedua, ID berproses secara primer, yaitu reaksi membayangkan atau menghayalkan suatu hal dengan tujuan untuk mengurangi beban dan tegangan-tegangan yang ada, seperti bayi yang membayangkan saat dia lapar, dia akan membayangkan makanan dan membayangkan susu ibunya. Nah, struktur yang kedua setelah ID yaitu ego. Ego berkembang dari ID sehingga orang mampu menangani realita. Dengan prinsip realita, yaitu usaha memperoleh kepuasan yang dituntut oleh ID dengan mencegah terjadinya ketegangan baru atau menunda ketegangan baru. Ego adalah eksekutif atau pelaksana kepribadian seseorang yang memiliki 2 tugas utama. Yang pertama, memilih stimuli yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, menentukan mana yang penting bagi kita terlebih dahulu, mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan memenuhi kepuasan rangsangan itu sendiri. Dan yang kedua adalah menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan terjadinya peluang yang risikonya minimal. Dan ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan ID, karena itu ego yang tidak memiliki energi akan mengambil energinya dari ID itu sendiri. Nah, yang terakhir dari struktur kepribadian seseorang adalah superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Prinsip superego bersifat non-rasional, bertentangan dengan ID dan ego tadi dalam menuntut kesempurnaan, itu dengan menghukum keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran. Ada 3 fungsi superego. Yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan yang moralistik. Yang kedua, merintangi impuls ID, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mengejar kesempurnaan. Jadi, demikianlah presentasi saya mengenai struktur kepribadian manusia, yang lebih lanjutnya untuk dinamika kepribadian akan dilanjutkan
oleh saudari Nurul. Kepada Nurul, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi presentasi sebelumnya. Selanjutnya itu mengenai dinamika kepribadian. Apakah itu dinamika kepribadian? Menurut Fred, dinamika kepribadian merupakan hal yang dapat menjelaskan tindakan dari seorang manusia. Manusia biasanya termotivasi untuk mencari kesenangan agar dapat menurunkan rasa kecemasan yang dimilikinya. Motivasi ini biasanya diperoleh dari psikis maupun fisik. Yang pertama, insting sebagai energi psikis. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya insting lapar. Ketika seseorang lapar, maka tubuhnya akan kekurangan nutrisi, sehingga secara psikologis akan muncullah keinginan untuk makan. Nah, apakah yang dimaksud dengan energi insting tersebut? Dapat kita pahami, yang pertama dari komponennya yaitu sumbernya. Apakah itu sumber insting? Sumber insting adalah kondisi jasmania atau kebutuhan tubuh. Tubuh biasanya menuntut keadaan yang seimbang terus-menerus, dan kekurangan nutrisi misalnya akan mengganggu keseimbangan, sehingga memunculkan insting lapar. Yang kedua yaitu tujuan insting. Tujuan insting adalah untuk menghilangkan rangsangan kejasmanian, sehingga ketidakenakan yang timbul tadi akan berkurang karena telah ditingkatkan oleh kesenangan yang dicapai. Yang ketiga yaitu objek insting. Objek insting tidak hanya menyangkut kepada bendanya saja, tetapi juga bagaimana cara memperoleh kesenangan tersebut. Misalnya objek insting adalah lapar. Bukan hanya tentang makanannya saja, tapi itu juga akan meliputi bagaimana seorang manusia akan mencari makanan tersebut. Yang pertama, dia harus mencari uang, dan yang kedua, dia harus membelinya, dan akhirnya ia dapat menyajikan makanan tersebut. Dan yang keempat adalah pendorong atau penggerak insting. Pendorong dari penggerak insting tersebut tentu berasal dari kekuatan insting itu tersebut, tergantung kepada intensitas besar kecilnya kebutuhan seorang manusia. Misalnya semakin lapar, maka penggerak insting untuk melakukan makan akan semakin besar juga. Untuk memahami lebih dalam mengenai insting, saya akan menjelaskan jenis-jenis insting. Yang pertama yaitu insting hidup atau life instinct. Insting hidup memiliki sebutan lain yaitu eros. Eros adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi, seperti rasa kantuk, lapar, haus, dan keinginan untuk bereproduksi. Bentuk energi yang dipakai dalam insting hidup disebut dengan libido. Walaupun Freud mengakui adanya bermacam-macam bentuk insting hidup, namun dalam kenyataannya yang paling diutamakan adalah insting untuk bereproduksi. Pada masa itu, insting bereproduksi bukan hanya satu insting saja, melainkan sekumpulan insting-insting. Karena ada bermacam-macam, kebutuhan jasmania akan menimbulkan banyak keinginan untuk melakukan reproduksi. Yang kedua yaitu mengenai insting mati atau death instinct. Insting mati juga disebut dengan insting-insting yang merusak atau insting yang destruktif. Insting ini fungsinya masih kurang jelas, karena jika dibandingkan dengan insting hidup, insting ini tidak begitu dikenal. Akan tetapi, adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa tiap orang itu pada akhirnya akan mati juga. Inilah yang menyebabkan Freud sampai kepada kesimpulan bahwa tujuan semua yang hidup adalah mati. Insting mati yang terpenting adalah dorongan agresif. Sifat agresif adalah pengerusakan diri yang diubah dengan objek substitusi. Insting hidup dan insting mati sering bercampur dan saling menetralkan. Makan misalnya merupakan campuran dorongan makan dan dorongan yang destruktif. Dapat dipuaskan dengan hanya menggigit, mengunyah, dan menelan makanan.
Proses perkembangan kepribadian. Freud telah membuat 3 tahap proses perkembangan kepribadian. Yang pertama, tahap infantil, yaitu sejak bayi baru lahir hingga berusia 5 tahun. Tahap infantil ini sangat menentukan untuk pembuatan kepribadian seseorang. Tahapan infantil ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase oral, dari bayi baru lahir hingga berusia 1 tahun. Fase perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama dari kehidupan individu. Organ yang paling penting pada fase ini adalah mulut. Perangsang atas mulut seperti mengisap merupakan tingkah laku yang menimbulkan kesenangan dan kepuasan kepada bayi tersebut. Yang kedua, fase anal. Dari bayi berusia 1 tahun hingga 2-3 tahun. Pada fase ini, anak mulai memperkenalkan aturan-aturan kebersihan oleh orang tuanya melalui salah satunya toilet training, yaitu bagaimana dan di mana seharusnya seorang anak membuang kotoran. Yang ketiga, fase falis, dari anak berusia 2-3 tahun hingga 5 tahun. Pada fase ini, anak mulai tertarik dengan mempermainkan jenis kelaminnya dan dengan maksud memperoleh kepuasan. Pada fase ini, seorang anak laki-laki meminta perhatian lebih kepada ibunya dan begitu pula sebaliknya, anak perempuan minta perhatian lebih kepada ayahnya dan ibu dan menyingkirkan ibunya. Yang kedua, tahap laten, yaitu dari anak berusia 5 atau 6 tahun hingga berusia 12-13 tahun. Anak mengalami periode peredaran impuls seksual. Pada fase ini, anak mengembangkan kepuasan sublimasi, yakni mengganti kepuasan libido dengan kepuasan non-seksual, khususnya bidang intelektual, atletik, keterampilan, dan hubungan teman sebaya. Fase ini anak lebih mudah mempelajari sesuatu dan lebih mudah dididik dibanding dengan fase sebelumnya dan juga fase sesudahnya, atau bisa disebut dengan pubertas. Tahap yang terakhir yaitu tahap genital. Dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja. Fase ini korteksis genital remaja. Fase ini korteksis genital mempunyai sifat narkistik, yaitu individu mempunyai kepuasan dan perangsangan manipulasi tubuhnya sendiri dan orang lain diinginkan karena memberikan bentuk-bentuk tambahan dan kenikmatan jasmania. Dan fase ini, impuls seks itu mulai disalurkan ke otak luar seperti partisipasi dalam kelompok, menyiapkan karir, cinta lawan jenis, keluarga, dan perkawinan. Yeah.